Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tutorial cara bikin blog untuk pemula. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial blogger lengkap untuk blogger pemula yang sedang belajar ngeblog. Blogger.com merupakan layanan untuk membuat blog secara gratis yang cukup mudah untuk digunakan. Di Indonesia, layanan blogger ini biasa disebut juga sebagai blogspot karena alamat blog yang digunakan blogger.com adalah blogspot. Meskipun layanan blogger ini mudah digunakan, tapi yang namanya pemula yang baru belajar ngeblog kadang tetap saja merasa susah dan ribet. Nah, karena alasan itu tidak ada salahnya jika Ilham TV membuat sebuah tutorial blogger ini khusus untuk para blogger pemula. Harapan kami, tutorial blogger yang disampaikan melalui video ini bisa memberikan pencerahan bagi para sobat blogger semua yang baru belajar ngeblog di blogger.com. Sebelum saya lanjut ke tutorial blogger, mungkin sobat bertanya-tanya, kenapa sih pakai blogger.com? Kan masih ada pilihan yang lain. Memang, selain blogger.com, sebenarnya masih banyak layanan blogging yang lain yang bisa digunakan. Tapi sebagian besar blogger Indonesia lebih memilih blogger.com. Berikut adalah beberapa alasan mengapa para blogger Indonesia memilih blogger.com. Yang pertama, karena gratis, itu pasti ya. Yang kedua, karena mudah digunakan dan sangat cocok untuk pemula. Fitur yang lumayan lengkap yang ada di Blogspot. Kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan uang dari ngeblog. Aman dan terpercaya karena Blogger merupakan salah satu layanan milik Google. Dan saya kira masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan ke tutorial Blogger ya. Yang pertama, jika sobat belum memiliki blog, maka hal yang pertama yang perlu dilakukan tentu saja membuat blog di blogger.com. Untuk cara membuat blog di blogger.com sangatlah mudah sekali ya. Sobat hanya membutuhkan sebuah akun Google. Dan saya yakin sobat semuanya sudah punya akun di Google ya. Jika belum, silakan sobat untuk membuat akun di Google dulu ya, Google terlebih dahulu ya. Langkah pertama, langsung saja kita buka blogger.com ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin membuat blog yang baru, karena ini kebetulan sudah ada blog yang sudah saya buat sebelumnya, kita membuat judul dari blog yang akan kita buat. Karena kedepannya blog ini nanti kita daftarkan ke Google supaya dapat iklan dan bisa menghasilkan dolar, maka kita akan mendaftar ke Google dengan blog yang berbahasa Inggris. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Karena memang selama ini berdasarkan pengalaman para blogger, kalau mendaftar dengan blog yang berbahasa Indonesia memang agak sulit. Nah, jadi lebih mudah diterima, di-approve oleh Google itu kalau blognya yang berbahasa Inggris. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah blog berbahasa Inggris tentang desain rumah ya. Kita buat alamat blognya.
Ini kita boleh membuat asal saja ya, dan ini nanti bisa diganti di tengah-tengah jalan nanti. Misalnya suatu saat kita ganti bisa ya. Apalagi nanti kalau kita sudah beli domain, nanti bisa diganti dengan top level domain. Misalnya homedesign.com, homedesign.net, atau homedesign.org. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia ya, masih susah ya. Blog ini tersedia. Oke, langsung disimpan. Nah, langsung sudah jadi. Kita lihat tampilan defaultnya ya. This is my home design ideas. Nah, ini tampilan default yang disiapkan oleh Blogspot ya. Ini blog kita sudah online, tinggal kita pelajari menu-menu yang ada di samping ini. Di sini ada menu postingan untuk melihat postingan yang sudah ada. Yang tidak ada entry karena kita belum posting sama sekali. Kemudian statistik ini untuk mengetahui jumlah pengunjung, pengikut, jumlah postingan, jumlah komentar, statistik lalu lintas traffic blog dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah jalan, insya Allah sudah mulai kelihatan. Kalau misal sudah seminggu bikin blog ya, sudah ada beberapa artikel, nanti baru bisa muncul. Kemudian juga ini ada komentar. Nanti semua komentar yang ada di blog nanti akan muncul di sini. Ya, ada juga komentar yang membutuhkan untuk dimodernisasi, ya, bisa tampil di sini. Penghasilan ini penghasilan dari Google AdSense ya. Nah, blog kita ini belum didaftarkan. Kemudian halaman. Nah, antara halaman dengan postingan ini beda ya. Kalau postingan itu up to date ya, dinamis. Tapi kalau halaman ini sifatnya statis. Tidak ada di daftar update artikel-artikel. Biasanya halaman ini contohnya tentang profil ya, tentang kontak ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tata letak. Tata letak itu ini bagaimana cara kita mengatur posisi halaman blog kita. Kemudian tema, kalau zaman dulu disebutnya template ya, sekarang tema. Dan ini nanti kita bisa ganti dengan tema yang lebih menarik ya. Kalau ini kan tema yang sudah disiapkan oleh Blogspot, ini standar banget. Kemudian setelan ini settingan dari blog yang kita punya. Judul blognya Home Design Ideas. Kemudian nanti kita kasih deskripsi ini tentang apa ya. All about misalnya Home Design Ideas. Bahasa blog ya, karena kita akan mendaftarkan dengan
blog yang berbahasa Inggris ya kita ganti saja pakai bahasa Inggris ya, English. Konten khusus dewasa bukan ya, kita tidak menyediakan konten yang khusus dewasa. Nah, ini. Kemudian untuk Blogspot ini salah satu fitur keunggulannya ini sudah ada fitur HTTPS-nya, jadi lebih aman ya, bukan lagi pakai HTTP. Kita bisa alihkan sini, ini kembali ke HTTP, kemudian kita kembalikan jadi HTTPS ya. Nah, ini juga kita punya akses untuk mengundang banyak penulis ke blog kita ya, jadi kontributor ya. Ini silakan Anda pelajari semua ini ya. Seperti itu, kita lihat blognya. Nah, ini tampilannya standar. Untuk mengganti template-nya atau tema, kita bisa mendownload tema-tema yang dibagikan gratis di internet ya, di Google itu kita bisa mencari. Misalnya template ViewMax. Kita bisa mendapatkan template-template itu baik secara gratis maupun dengan cara membeli. Ini sobat blogger bisa membeli template ini di sini di sugeng.id ya. Kita lihat seperti apa yang dijual, tampilannya seperti apa ya. Kalau sobat blogger berminat ya silahkan bisa membeli tema blog ViewMax ya. Di sini kita lihat demonya seperti apa. Nah, nanti kalau kita sudah membeli tema ini, tampilan blog yang kita punya ya seperti ini. Ini halaman demo dari ViewMax milik sugeng.id. Sebelum sobat blogger membelinya, kita lihat dulu nih ada fitur atau kelebihan ViewMax ya. Yang pertama, responsif 100% di semua ukuran layar. Jadi tampilan blog kita itu nanti bisa menyesuaikan ukuran layar. Ketika dilihat di HP, tampilannya juga menyesuaikan tampilan di HP. Ketika dilihat di PC juga sama ya, menyesuaikan. Kemudian sudah SEO ready ya. Tidak perlu repot otak-atik kode template supaya SEO karena sudah dioptimalkan sama Mas Sugeng nih. Kemudian fast loading cepat tanpa mengorbankan desain. Kemudian ada fitur ADS Optimized ya. Terdapat fitur slot iklan otomatis di tengah artikel dan di bawah artikel untuk membantu meningkatkan CTR iklan. Kemudian support fitur desainer tema blogger ya. Kemudian menggunakan skema markup ya, breadcrumb navigation, auto read more, pop up chat form dan lain sebagainya ya. Jadi ternyata banyak sekali fitur yang menarik di sini. Kalau sudah punya template ini bisa langsung dipasang di blog yang sudah kita bikin tadi. Caranya ini kita edit dulu ya. Nah, open with notepad ya.
kita copy semua, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita buka dashboard blogspotnya, kemudian kita pilih tema ini seperti ini, kemudian edit HTML. Terus langkah terakhir kita paste gitu ya, ini blok semuanya dulu ya, di blok kemudian dipastekan ke sini. Nah, setelah itu baru kita simpan. Oke, kita kembali ke sini, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini masih berantakan karena belum kita susun dengan rapi ya. Tema sudah diganti dengan tema VOMax, bikinan dari Mas Sugeng. Saya kira sampai di situ dulu untuk proses pembuatan blognya. Setelah ini nanti saya akan membuat tentang bagaimana cara membuat artikel yang berbahasa Inggris tentunya. Meskipun kita tidak bisa berbahasa Inggris, meskipun bahasa Inggrisnya pas-pasan ya. Sebenarnya kita sudah lama belajar bahasa Inggris ya, dari SD bahkan SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun kita sudah belajar bahasa Inggris. Tapi nyatanya ya kebanyakan orang ya masih kesulitan untuk ngomong lancar dengan dengan berbahasa Inggris, kesulitan untuk membuat artikel yang berbahasa Inggris. Dan nanti saya akan membuat cara instan ya, trik yang instan untuk membuat artikel yang berbahasa Inggris namun original ya, tidak terdeteksi plagiat oleh Google ya. Nantikan session selanjutnya. Cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan mari kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.